Cara memelihara otter atau berang-berang. Cara memelihara otter atau berang-berang lebih susah dibandingkan memelihara jenis hewan lain. Memelihara berang-berang atau otter membutuhkan ketekunan yang tinggi serta penanganan yang tepat. Tidak jarang, otter yang dipelihara oleh pemula serta tidak tahu cara memelihara otter yang benar hanya akan menyebabkan kematian pada otter yang dipelihara. Pikirkan lagi tentang niat Anda dalam memelihara otter atau berang-berang. Jangan memelihara otter hanya karena ikut-ikutan atau sedang mode. Ingat, memelihara binatang apapun berarti bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup binatang yang dipelihara. Terlebih lagi, otter termasuk binatang yang tidak gampang dipelihara. Terlebih, otter yang masih bayi. Cara memelihara otter atau berang-berang. 1. Perhatian khusus cara memelihara anakan otter. Otter yang masih bayi membutuhkan perhatian penuh dan penanganan yang tepat. Daya tahan bayi otter amat rentan. Salah satu penyebab kematian bayi otter yang dipelihara antara lain karena asupan makanan atau minuman yang salah, bakteri dan jamur, kepanasan, dan trauma fisik. Hampir 80% bayi otter yang dipelihara berakhir dengan kematian. Maka, saran saya yang pertama, adalah jangan memilih otter yang masih bayi. Pilihlah otter yang berusia lebih dari 4 bulan dan jangan pernah membeli otter yang masih bayi kecuali Anda punya waktu 1 kali 24 jam untuk merawatnya. 2. Perhatian cara memelihara kandang otter. Otter adalah hewan semi-akuatik yang tidak tahan panas. Dan seperti disebutkan di atas, penyebab kematian otter yang paling utama salah satunya adalah kepanasan. Tempatkan kandang otter di tempat teduh serta memiliki air yang menggenang di dasarnya, terutama jika otter tersebut hasil tangkapan liar atau terbiasa hidup di kandang dengan air yang menggenang. Sebuah kolam berjeruji dengan tempat persembunyian di pojoknya bisa menjadi kandang otter. Persiapkan kandang ini beberapa hari sebelum Anda mengadopsi otter. Banyak pemilik otter yang membiasakan otternya agar tidak bergantung pada air. Hal ini juga sebenarnya tidak salah selagi suhu kandang diset agar tidak terlalu panas. Meski otter pada dasarnya adalah hewan semi-akuatik, namun Anda tetap bisa memelihara otter di kandang jeruji yang tidak memiliki air menggenang di kandangnya dengan catatan kandang itu tidak terlalu panas. Kandang otter bisa dibersihkan secara menyeluruh 2 minggu sekali. Jangan terlalu heran jika kandang otter atau badan otter agak berbau amis. Bagaimana cara agar kita tidak mencium bau amis pada otter? Gampang. Jawabannya jangan memelihara otter. Mencium bau amis adalah salah satu resiko memelihara otter. 3. Makanan otter. Otter atau berang-berang atau adalah hewan karnivora, pemakan daging. Anda bisa memberikan ikan lele, keong, cacing, belut dan hewan kecil yang hidup di air, bisa untuk dijadikan pakannya. 4. Hal yang paling penting adalah jangan pernah menjemur otter, dalam keadaan apapun karena otter paling cepat dehidrasi. Cara merawat otter yang tepat agar tumbuh sehat. Otter atau dikenal juga dengan berang-berang merupakan hewan peliharaan yang membutuhkan perhatian khusus dan para pemilik harus memahami tentang kebutuhannya. Oleh karena itu, mengetahui cara merawat otter yang tepat sangat diperlukan bagi setiap pencinta hewan hidup. Otter adalah hewan yang aktif dan ceria. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa hewan ini menerima perawatan yang tepat agar selalu tumbuh sehat dan bahagia. Berikut adalah 6 cara merawat otter dengan baik. 1. Lingkungan yang aman dan menstimulasi. Pastikan otter memiliki lingkungan yang aman, terlindungi, dan menstimulasinya. Siapkan kandang atau area bermain yang cukup luas untuk otter bermain dan bergerak. Selain itu, sediakan mainan interaktif dan tempat bersembunyi juga untuk menghidupkan rasa ingin tahunya. 2. Nutrisi yang seimbang. Pastikan otter mendapatkan makanan yang seimbang dan berkualitas. Konsultasikan dengan dokter hewan atau ahli gizi hewan peliharaan untuk menentukan jenis makanan yang sesuai untuk otter. Berikan makanan berbasis protein, seperti ikan, atau makanan khusus untuk otter dengan nutrisi yang lengkap dan sesuai kebutuhannya. 3. Perhatikan kesehatan dan kebersihan. Rutin membawa otter ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang diperlukan.
Jaga kebersihan otter dengan rutin membersihkan kandang serta mengganti air minumnya. Selain itu, pastikan untuk selalu menjaga kebersihan bulu otter dengan mengikat atau membersihkannya sesuai kebutuhan. 4. Aktivitas fisik dan mental. Otter membutuhkan stimulasi fisik dan mental yang cukup. Berikan hewan tersebut waktu untuk bermain di luar kandang, seperti bermain di air atau bermain dengan mainan interaktif. Berikan juga latihan fisik yang cukup agar tetap sehat dan aktif. 5. Interaksi sosial. Otter adalah hewan yang sosial. Oleh karena itu, penting baginya untuk mendapatkan interaksi sosial yang tepat. Bermain dan berinteraksi dengan otter secara teratur untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Pastikan juga mereka mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan otter lainnya jika memungkinkan. 6. Pendidikan dan pengetahuan. Selalu berusaha untuk memperbarui pengetahuan tentang otter dan kebutuhannya. Ikuti sumber dan publikasi yang berkaitan dengan perawatan otter. Jika memungkinkan, ikut serta dengan komunitas pehobi otter atau konsultasikan dengan ahli terpercaya untuk memastikan Anda memberikan perawatan yang terbaik untuk otter. Mengenal cara merawat otter dengan baik membutuhkan komitmen, waktu, dan pengetahuan yang tepat. Pastikan pemilik memahami karakteristik dan kebutuhan otter sebelum memutuskan untuk memeliharanya sebagai hewan peliharaan. Salam dari saya, Agus, salah satu dari pecinta hewan lucu yang bernama Berang-Berang. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyimak video kami sampai akhir.